Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akhrajana min zulumatil jahiliyah wa hadana bi nuril iman wal islam. Segala puji miliknya Allah yang menakdirkan kita hidup di saat Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan masa gelapnya jahiliyah dan telah hadirnya terang benderang cahaya iman dan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Muttafaqun alaih. Hormati Ketua KKM, Imam, Khatib, Bilal, Garim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam salat maghrib insyaallah sekaligus nanti salat isya, Imam majelis ilmu, maka semuanya kita insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya Bapak Ibu, di malam Jumat di minggu yang kedua dan malam Jumat yang kedua saat ini kita berada di hampir di pertengahan bulan Rajab. Di pertengahan bulan Rajab. Berarti kalau pertengahan bulan Rajab kita ini tinggal menunggu harinya saja akan kedatangan tamu yang agung. Ya, ini bulan yang Allah penuhi dengan keberkahan di dalamnya melebihi bulan-bulan lainnya. Ini bulan Ramadan. Apalagi pas malam 27 Rajab kan. Tinggal pas bulan 27 ke 27. 27 Rajab, 27 Saban, 28, 29. Jadi ingat tunggu puasa ya. Bulan yang paling dicemaskan oleh orang-orang yang ahli makan, ahli minum, ahli hisab. Itu paling cemih kalau. Karena satu bulan penuh kita dilarang, diharamkan Allah makan, minum dan segala hal yang berkenaan dengan syahwat selama siang hari Ramadan, bulan Ramadan. Bapak Ibu, kita lanjutkan saja materi kita. Ini tentang tauhid dan akidah. Ini tauhid dan akidah. Kita kemarin sudah sampai yakni pengantar dari ilmu tauhid. Yakni awal mula penyimpangan manusia dari agama yang benar, dari dinullah. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah." Ila akhir ayat. Semua manusia ini dulu adalah umat yang satu. Umat yang satu. Allah yang umum. Maksudnya umat yang satu itu apa? Karena ini ayatnya umum, perlu para ahli ilmu yang memiliki kapasitas
menjelaskannya agar bisa dimahami dengan benar. Para ahli tafsir, para ahli akidah, tauhid menjelaskan bahwa maksud dari kanan nas ummatan wahidah adalah manusia dulu umat yang satu. Maksudnya adalah manusia dulu berada di atas agama yang satu, din yang satu. Tidak ada agama-agama dulu, cuma ada dinullah itu. Sesungguhnya manusia itu dari Adam, dan Adam itu nabinya Allah, dan nabinya Allah membawa risalah Allah, dinullah. Bukan tidak ada agama apapun di dunia itu, cuma ada agama Allah itulah. Dinullah, nama lainnya din tauhid, agama tauhid. Maksudnya mengesahkan Allah saja sebagai Tuhan, sebagai ilah. Tidak ada. Kapan penyimpangan manusia hingga menyembah selain Allah? Nah, di Al-Quran telah menceritakan, ya, kalau Allah tidak ceritakan kita tidak tahu apa itu. Kapan manusia ini mulai menduakan Allah? Nah, ini startnya kapan? Kalau dulunya umat Nabi Adam tidak ada yang menyembah selain Allah. Kalau Qabil itu membunuh, dia cuma melakukan pemungkaran maksiat saja, pembunuhan, ya, dan yang tidak taat. Tapi tidak ada yang musyrik, yang menyembah selain Allah, yang memiliki Tuhan lain selain Allah. Tidak ada, semuanya bertuhan dengan Allah. Bahkan iblis pun bertuhan dengan Allah. Bahkan sampai kini iblis tidak ada bertuhan selain Allah. Agama iblis apa? Kalau ditanya agama iblis itu apa? Agamanya tauhid. Cuman tauhidnya tauhid rububiyah. Nanti kita akan uraikan. Tidak sampai ke tauhid uluhiyah. Ya. Ini kebanyakan, ini kan? Agak penting dulu kan? Aku baik uraikan agak penting dulu kan? Jadi sampai kini iblis itu tidak memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Karena iblis tahu kan, di antara deretan makhluk senior itu kan iblis yang dapat umur panjang sampai hari kiamat. Iblis dapat dispensasi hidup sampai hari terakhir kiamat kubra, karena Allah sudah memberikan anugerah innaka minal munzirin. Iblis mintakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Malam sudah kau kutuk, kau laknat, jadi makhluk terkutuk, ya, kepala saja kata iblis, ya, sampai hari kiamat, ya, beri aku umur panjang. Allah ngasihnya itu bukan sayang, bukan. Tidak setiap permintaan orang-orang, permintaan manusia, permintaan orang-orang itu yang Allah kasih, Allah sayang, itu tidak mesti. Misalnya iblis minta umur panjang, Allah kasih, bukan Allah sayang, bukan. Kamu bapak minta mobil diberi, bukan Allah sayang, bukan. No, Fir'aun dibeli pabriknya mobil, kalau ada mobil itu cuma diberi senia, kan? Diberi modifan senia. Nah, Fir'aun diberi kalau ada teknologi sejarah mobil masa itu, mungkin seluruh pabrik mobil ini punya Fir'aun, punya Korun, ya. Jadi bukan Pak minta udah jadi PNS, tidak, Allah sayang tidak. Ya, karena Fir'aun pun minta juga kepada Allah, minta jadi apa? Jadi raja, Allah kasih raja sampai perompongan dia, mau di perompongan. Ya. Jadi tidak mesti jadi iblis minta umur panjang itu kalau Allah sayang dikasih umur panjang. Ujian. Ya. Ada yang bentuknya istidrak, pembiaran, ada yang bentuknya ujian. Kalau yang kita orang beriman itu ujian, syukurkah atau bersyukurkah, ya? Kalau orang yang tidak beriman itu istidrak, pembiaran.
fobia Allah. Biar dia semakin larut dalam kesesatannya. Kita pula dong, ya. Saya tidak hijau halal haram. Ya. Maya kita apa? Puasa tidak. Kalau dosa bekerja, tengok atau banyak. Bila oportunir, cuma apa di mana-mana, udah ada. Sangkonya dengan harta banyak itu Allah sudah sayang kita. Kalau harta banyak Allah sayang, turun paling disayangi Allah di bumi. Akan lebih dari turun. Itu kecil apa ya? Itu pengantar saja itu ya. Nah, jadi iblis dapat tangguh. Iblis juga tidak bertuhan ke selain Allah. Di situ. Sampai kini tidak. Kalau iblis tahunya tidak ada yang pantas jadi Tuhan di alam semesta ini kecuali Allah. Ada Allah mengabadikan itu kepada iblis. Ditanya oleh Allah, ya iblis, siapakah yang menciptakanmu? Iblis tidak ada punya keraguan, aku yakin dia. Allah, engkau Allah. Itu makhluk senior itu. Kok ada manusia hari ini yakin orang menciptakan selain Allah? Orang yang paling senior iblis saja mengakui Allah. Allah. Siapa yang memberikan kamu rezeki sampai bisa hidup? Lebih senior dari Adam, tidak ditangguhkan sampai nanti hari kiamat dengan izinku. Iblis jawab, tidak ada ragu-ragu. Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Karena kau makhluk senior, tahu mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang nyata, mana yang tersembunyi. Dengan izinku, iblis jawab, Allah. Tapi iblis kan tidak memiliki agama lain kan? Iblis kan agamanya tauhid kan? Nah, cuma tauhidnya dalam hanya batasan mengakui Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur. Namanya tauhid rububiyah. Makna dari kata Rabb. Rabbul alamin. Allahu Rabbul Allah, Rabbnya alam semesta. Maknanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang ngatur. Itu makna Rabb menurut para ahli ilmu. Akidah, ilmu tauhid. Ngerti Bapak? Ngerti kan? Ngerti kan? Apa penting lah. Nah itu Pak ya. Jadi kapan mulai penyimpangannya? Allah sudah menceritakan, Anda yang tidak menceritakan tidak tahu. Manusia ini kan tidak punya ilmunya. Allah yang menceritakan, ya, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat Nuh. Dan itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir yang Allah beri ilmu, berkapasitas di bidang menafsirkan Al-Quran. Nah itu bahwa penyimpangan manusia pertama kali mulai mengakui ada Tuhan lain selain Allah, namanya syirik. Nah, menyembah selain Allah itu sejak akhir ya terputusnya kenabian Idris alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Idris punya murid 5 orang yang sangat populer keilmuan dan kesalihannya. Namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, wa Nasra. Dari surat Nuh. Baca tafsirnya. Jadi dari 5 orang muridnya Nabi Idris, ahli ilmu, cuman tidak sampai ke kelas Nabi oleh Allah. Solih masa hidupnya. Mereka semua telah wafat bersama ilmu mereka wafat. Lalu hadirlah umatnya Nabi Nuh yang kebodohan mereka pertama itu sudah kurang 25% kalau dikiaskan, Pak. Jadi mereka paham dengan tauhid itu tinggal 20%, menghilang 25%, tinggal 75%. Nah, iblis berhasil. Jadi orang itu kalau tidak berilmu, iblis mudah masukinya. Nah, makanya ada penjelasan iblis lebih takut kepada seorang yang alim, yang mengerti ilmu, banyak pengetahuan dibanding orang yang ahli ibadah saja. Itu iblis lebih takut.
Karena ahli ibadah itu ya cuma ngoyo bae, tunggak-tunggik, kosong. Ya, tidak tahu mana yang porsi lebih tinggi. Nah, itu makanya ngoyo aja. Makanya orang kalau tidak berilmu, disangkonya itulah ibadah itu. Padahal dia sudah mengerjakan pelanggaran, keterbatasan ilmu. Iblis sangat suka. Ya. Contohnya, keterbatasan ilmu seorang wanita tentang agama, dia menyangka maaf bukan aku nyinggung ya, yang terutama yang muda-muda kan, yang masih punya anak-anak kecil, dia nyangka dengan dengan dia hobi keluar ya, lalu meninggalkan tanggung jawab anaknya dengan dalil menuntut ilmu, itu lebih utama. Angkonya lebih utama. Padahal tidak. Karena keterbatasan ilmu. Jadi dia ngoyo di dalam hal yang tidak porsinya. Jadi iblis suka itu. Karena mudah nanti disasarkan mudah. Kalau orang berilmu pacak memporsikannya. Kapan saya harus tobat? Bayangkan Pak, iblis capek-capek goda kita, pagi petang siang malam. Kita punya ilmu, seberapapun besar dosa, asal tobat diampunilah. Kita tobat. Atau iblis lah capek-capek aku menggodanya berpuluh-puluh tahun dalam kubangan dosa, ternyata selesai dengan sejam. Selesai dengan sejam. Itulah makanya iblis marahnya nih. Kalau orang taubat, maka dibuatnya gangguan menunda-nunda taubat dengan bungkusan casing, percuma taubat kalau kumat lagi. Nah, itu casingnya iblis. Itu Imam Ibnu Qayyim sebutkannya dalam Talbisul Iblis. Nah, ini percuma kau taubat kalau kau kumek lagi, tidak akan terima Allah. Padahalnya keliru. Ya, pintu taubat itu terbuka sampai yugorgit. Orang itu tobat, kumek lagi, tobat lagi, kumek lagi, tobat, ngek berangkat. Yang terakhir itulah yang dihitung. Akhirnya dia tidak tobat, mulur. Dia tidak tahu bahwa mati ini rahasia Allah, tidak pacak tahu gitu. Pas kita lagi ngulur tobat, mati sampai selesai. Selesai gitu. Itu orang yang tahu itu orang berilmu. Pacak memporsikannya. Maka orang berilmu, kalau dia nyasar-nyasar juga tidak jauh-jauh nian dia. Dia pacak balik lagi. Cuman kalau orang tidak berilmu, nyasar itu nyasar habis dia. Tidak pacak nunggu jalan balik lagi. Ada orang istilah tidak benar kalau tidak. Kalau orang dari pesantren, kalau preman masih muda baliknya. Masih ada cara baliknya. Nah, dia pernah menemukan jalan balik kan? Jalan itu masih muda baliknya. Ya. Tapi kalau orang tidak ada basicnya, kalau ini susah menemukan jalan pulang. Nah, itu di antara itu perkata orang bijak. Nah, jadi Bapak Ibu, ayah dewa yang dimuliakan Allah. Nah itu ya mulanya di mana Bapak Ibu? Mulanya terjadi kebodohan tauhid ini. Iblis berhasil membisiki akhir dari umat Nabi Idris, orang Solih yang 5 orang Wat semua Yagus Panasro itu berhasil dibisiki karena sudah kurang ilmu tauhidnya, perakiraan sekitar 25% mulai jahil tentang tauhid. Jadi dimasuki oleh iblis, kalau kamu mau hebat, mau dapat berkah ilmu, kamu buatlah foto-foto, lukisan-lukisan, surah-surah 5 orang soleh itu. Ya, ditaruh di pojok-pojok majelis ilmu. Nah, itu iblis buat itu. Oh iya, akhirnya mereka mulai lukisnya buat itu. Ya, lukisnya. Taruhnya ini buat ulama besar dulu. Ya. Ini buat ini semua, ini Ya'ub, ini Yagus, ini Manasra. Belum disembah, baru dilukis saja. Karena ilmu tauhidnya masih 75%. Akhirnya iblis berhasil memperdaya mereka karena ilmu tauhid habis generasi yang 75
ini tinggal generasi yang 50% lagi yang tauhid. Setengah. Diisi oleh iblis, kalau senior kamu dulu hanya sekedar buat foto tidak cukup, kamu buat patungnya. Nah, gambar dalam bentuknya. Nah, patungnya. Dibuatlah mereka patung 5 orang solih. Letakkan di pojok-pojok majlis ilmu mereka. Mulai mereka agungkan sama seperti simu, masuk menginginkan kita. 50 itu apa iblis berhasil berdaya mereka. Habis generasi yang 50 ini mati, tidak ada eloknya karena ilmu tauhid sudah habis. Ya. Tinggal kebodohan 75%. Tinggal ilmu. Mulailah kata tidak cukup kalau senior kamu dulu cuma mengeningkan cipta, mengenang biar dapat berkah ilmunya, gini kamu harus beri sesajen. Nah, mulailah waktu itu mereka kasih sesajenan. Apa kesukaannya buat dulu? Kasih misalnya buat ini dari Lebong ngasih emas. Yang itu buat Yaok ini dari orang selatan, nah, kasih bukan mulai mungkus. Tidak lagi belajar ilmu. Majlis waktu itu sudah sesajenan, sudah masuk mulai gerbang kesirikan. Habis generasi yang 25% tinggal agama ini, 75 bodoh ini, tinggal jahiliyahnya. Tidak ada lagi orang itu menyembah Allah, menyembah 5 patung orang soleh. Sejak itulah Allah diduakan di alam semesta. Regawian umat Nabi Nuh diturunkan Nuh Rasul. Nabi Nuh Rasul pertama. Karena Rasul itu membawa ajaran baru. Sementara Nabi meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Karena umat ini masih mukmin, waktu turun ke bumi lu Adam masih beriman, umat yang belum rusak akidahnya, baru ada yang memperturutkan nafsu saja, yang terakhir mobil dan golongannya. Nah itu tidak perlu pakai Rasul, turunan Nabi Adam, Nabi Idris, hukum dengan Nabi Idris, Nabi Adam. No, ajarannya masih asli orisinil tauhid. Nah, ketika ajaran tauhid habis, ya dengan umat Nabi Nuh tadi nyembah patung 5 orang soleh, ternyata memang sejarah telah membuktikan ya bahwa semua kemusyrikan di bumi ini berawal dari mengagungkan orang soleh yang berlebihan. Mulai dari titik nolnya di cerita ini umatnya Idris ini, Nuh ini. Berganti ke nabi berikutnya, Rasul berikutnya sama. Nah itu juga. Makanya Nabi berdoanya di hari kematiannya, di detik akhir Nabi akan berangkat, di samping yang besar wasiatnya wanita sholat generalnya kan. Ada kalimat terakhir Nabi keluarkan sebelum ruhnya dicabut Allah. Doa Nabi, Allahumma ya Allah la taj'al qabri masajid. Aku memohon kepadamu jangan sampai kuburanku nanti sesudah aku meninggal dijadikan masjid tempat orang berdoa dan meminta keberkahan. Seperti kuburan nabi-nabi seniorku dulu, semuanya dibuat oleh umat-umatnya yang sesat jadi tempat beribadah. Doa Nabi itu terkabulkan. Allah menjaga kuburan Nabi tidak pernah disembah orang sampai hari ini. Sebelum itu Saudi Arabia terbentuk, Muhammad bin Abdul Wahab buat sebagai mujaddid, orang yang memperbarui kemusyrikan, tidak pernah orang nyembah kuburan Nabi. Allah buat orang yang musyrik itu menjaga keaslian kuburan Nabi tidak disembah. Kuburan Nabi itulah apa? Muhammad itulah yang tidak disembah orang. Kayaknya Allah merahasiakan kuburan-kuburan Nabi. Kuburan Sulaiman disembah oleh orang Yahudi. Ya. Baik, semua kuburan Nabi itu banyak dirahasiakan Allah dari yang Rasulullah. Orang kita aja kuburan sunnah disembahnya atau apa? Sembahnya, sembahnya. Ya dikasih sajen. Itu orang kemusyrikan. Rim Rasul Nuh. Dulu mereka nyembah Allah, jangan nyembah patung buatan mereka. Tidak ada dijawab oleh itu. Makin hari makin ukur. Nah, sampai dikasih tadi 950 tahun dakwah Nabi Nuh itu kan.
Al-fasanatin illa khamsin sana. 1000 tahun kurang 50 tahun. 950. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Saya mengajak umatku ke dalam tauhid, kembali ke agama orisinil, tidak menduakan Allah, menyembah selainnya, menyembah Allah saja, tauhid siang malam. Alam yazidhum illa firara. Ya Allah, tidak aku dapatkan umatmu ini kecuali semakin jauh darimu, dari tauhid. Ucap kekesalan Nabi Nuh, kalau model itu ya Allah ulang ngetes dong. Lahir mati masih, rusak kaset generasi. Mbaknya kafir, anaknya tambah kafir. Lahir lagi cucung, bin kafir lagi, daknya do. Anu, kesimpulan akhir Nabi Nuh, keluar kata Nabi Nuh, tidak akan lahir dari keturunan ini pula ngetesnya, berkali-kali lahir, cuman mendurhakaimu, menyekutukanmu, maka binasa akan baik. Itu akan ini binasa. Sudah? Nah, sejak itulah Pak, kemusyrikan di bumi mulai muncul. Allah mulai menduakan. Tapi belum ada nama agama. Di agama ini punya nama, ya, yang mulai populer sejak Yahudi dan Nasrani. Ya, dulunya tauhid juga. Musa itu kan bawa Taurat. Taurat itu kan sama dengan kitab sebelumnya, agama fitrah, orisinil, tauhid. Ya. Cuman yang siapa yang menyimpangkan ajaran benarnya tauhid milik Taurat Musa? Ulama Bani Israel yang ngerti Taurat yang nyimpang. Maka yang merusak Islam itu sebenarnya bukan orang luar, orang Islam itulah yang merusak. Yang menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti petunjuk Allah sekarangnya baik, untuk membenarkan keinginan nafsunya. Itulah yang merusak Islam sebenarnya. Yang luar itu tidak pengaruhi itu. Itulah dikecek oleh Muhammad Abduh itu. Jadi kan ulama besar di Mesir. Kenapa umat Islam mayoritas tapi tidak nampak kekuatannya? Dari Indonesia ini kan mayoritas 270 juta. 370 juta ya. 270 juta ya. 270 juta. Itu 250 juta lebih orang Islam. Dan itu tanggung 87% lebih Islam ya. Mengapa tidak memiliki itu? Tidak memiliki kewibawaan. Kenapa? Karena al-Islamu mahjubul muslimin, tertutup oleh perilaku orang Islam yang tidak Islam. Siapa yang paling banyak korupsi? Orang Islam. Ya. Apa yang paling banyak penipu? Orang Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Jadi tidak tutup. Ini yang merusak Islam itu sebenarnya bukan orang luar. Orang luar itu tidak ada daya apa-apa. Asal kita megang Islam dengan benar, orang luar itu tidak punya kekuatan apa-apa. Orang kita kalau nyalakan orang luar, yang merusak Islam itu kita itulah. Ya. Buktinya agama tauhid milik Nabi Musa lewat Taurat, siapa yang merusaknya? Ruhbanuhum, arhabuhum wa ruhbanuhum. Kalau orang Yahudi ulamanya namanya arhab, kalau orang Nasrani namanya ruhban. Kalau orang Islam gini ada yang ngecek syekh, ada yang ngecek ustaz, ada yang ngecek itu buya. Nah, jadi tergantung daerah lain-lain namanya. Kalau ulama ahli Taurat zaman Nabi Musa dulu itu namanya ahbar. Yang merubah Taurat itu apa itulah, termasuk yang merubah Injil. Rombongan itu dirubah-rubah. Al-Quran ini sudah banyak. Mirza Ghulam Ahmad nak merubahnya. Dengan Ahmadiyahnya. Syiah nak merubah Islam itu dengan Syi'inya. Bayang kalau diuraikan kau tak penting malah ya. Di Indonesia ada banyak tu. Tapi tidak bisa menyebut karena terlalu umum nanti bias kan. Misalnya tu. Cuman Allah jaganya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk Islam, agama tauhid terakhir yang bernama Islam, itu dijaga Allah. Jadi berapapun banyak ulama yang nak merusak Islam di dalam ini dijaga Allah kalau.
ada tetap orang yang megangnya sampai dunia ini kiamat. Tidak ada Allah buat orang lain. Kita tidak mau ambil bagian, Pak. Allah tukar kita. Tadinya kan generasi baru. Tengok ayat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Hai orang yang beriman, kalau kamu tidak mempertahankan benarnya agama ini, ya, dan tidak takut, ya, maka kamu akan ditukar Allah generasi baru. Mudahnya Allah tukar. Tengok di Turki, digoyang 7,8, 9.000. Yang baru ketemu, yang di bawah runtuhan itu tak tahu berapa banyak. Di Aceh itu, hujan 8, hilang 120.000 orang. Mudah Allah nukar generasi ini. Tidak ada sulitnya. Kirimnya semut, mati gitu. Ya, orang Raja Namrud itu cuma dikirim serangga, baik. Bukan main diktator ulungnya, dikirim tuan serangga, tidak usah makhluk gerot, serangga, semut, mati. Jadi ya, itu nyombongkan hadapan Allah. Kalau kita tidak membela agama ini, Allah buat, Allah datangkan generasi yang tidak, itu ditukar Allah. Itu Allah ngecek di surat Al-Maidah ayat 59. Fasawfa ya'tillah, pasti kata Allah aku tukar biqaumin satu kaum yang siap memperjuangkan agama ini. Makanya agama ini selamat sampai 14 abad setelah Nabi. Tidak pacak diperbanyak yang nak hancurkan itu sebelah-sebelah. Yang Syiah biarlah orang tidak akan terima. Yang Ahlus Sunnah tetap ada. Yang Ahlus Sunnah tetap akan ada. Tidak itu orang lain. Kata aku dan tak katanya. Nah, Allah buat orang lain, kita kena tukar. Tidak tahu tak begitu ditukar. Terus kita kan. Kita tidak kalah mempertahankan kebenaran agama ini. Allah datangkan generasi baru. Allah bisa buat generasi yang dulu menentang Allah bisa berubah menjadi beriman. Berarti Allah membuat itu galubukan, ya, datuknya yang paling durjana itu membantai umat Islam sampai tidak terhitung banyak, sampai darahnya sekuda itu. Allah buat cucunya itu menjadi orang menegakkan Islam. Bisa. Apa tidak Allah mau? Allah yang miliki seluruh kekuasaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah, itu kan kita ceritakan ini Pak, gitu, biar memantapkan keyakinan bahwa semuanya dulu satu orisinnya. Sampai kini pun sebenarnya agama bawaan manusia dari lahir itu orisinil, tauhid. Nabi kan sudah ngomong, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu nak dari ibu bapaknya Kristen, Yahudi, Ortodok, apalah namanya, agama yang sesuai dengan dia mau. Tapi pas lahir itu sebenarnya orisinil dia. Nah dia mati sebelum umur 7 tahun, itu menurut keterangan para ulama ahli ilmu. Karena anak itu mati sebelum Ibnu Sab'ah, umur 7 tahun, dia mati di atas fitrah. Apa itu fitrah? Bukan artinya tidak berdosa, bukan. Walaupun ada makna itu. Fitrah itu orisinil agama bawaan sang pencipta asli manusia, Allah, yakni tauhid. Tidak hanya Allah lahirkan alastu bi rabbikum, kan gitu kan? Sesudah kita dimasukkan ruh, kan ditanya dalam surat Al-A'raf kan ada, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang menciptakanmu, wahai janin? Andai kita jawab tidak akan dilahirkan Allah kita ke bumi. Itu jawab iyo kalau. Nak lahir dari Yahudi, ibu ini tetap iyo jawab. Qalu bala syahidna. Kalau kami yakin dan kami saksi bahwa engkau yang menciptakan. Cuman pas lahir ke dunia, jadi palingkan oleh syaitan. Makanya orang tuanya punya hak menjaganya. Tengok kata Nabi. Anak itu lahir dalam orisinil agama Tuhannya. Ya ini apa? Allah, agama tauhid. Tidak beragama kemana-mana. Tidak bertuhan kemana-mana. Ketuhan sang pemilik dia menciptakan dulu. Ya ini Allah. Siapa yang buat dia Yahudi, Nasrani dan lain-lain? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Nah, yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani dan lain-lain, dua orang tuanya. Kalau orisinil lahirnya tauhid. Mati dia sebelum umur 7 tahun di surga tempatnya. Kalau dia orisinil, ya tauhid. Makanya ada pendapat yang kedua, ketika umurnya lebih dari 7 tahun, dia sampai usianya balik, itu
itu milik siapa? Nah, makanya ulama ahli mengatakan ketika umurnya lebih 7 tahun, maka dia adalah milik agama orang tuanya. Ya, agama milik orang tuanya. Kalau dia mati di atas 7 tahun, terserah Allah mau di surga apa tidak. Karena dia sudah ikut agama milik orang tua. Tapi kalau yang sebelum 7 tahun, dia pasti di surga menurut keterangan hadis sahih. Karena dia orisinil agama tauhid bawaan Sang Pencipta. Itu makna setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci dalam arti tidak menyekutukan Allah, tidak memiliki Tuhan selain Allah, suci batinnya dari meyakini selain Allah. Maka ada hadis, kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat dia berubah keyakinan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Jadi mengapa Nabi menyebutkan cuma 3 agama? Jadi 3 agama inilah yang terkenal dulu, Pak. Sebelum agama ini banyak di seluruh dunia. Ya. Yang sumber dari agama langit itu satu Yahudi, yang dulu tauhid, pengikutnya menyimpangkannya, jadi akhirnya jadi agama Yahudi. Yang Injil itu Nasrani, penolong Isa kan, Nasrani. Lalu disimpangkan berikutnya oleh pengikutnya menjadi agama Nasrani dengan nama yang banyak. Ya. Ya, lalu yang muncul di masa jahiliyah orang ini nyembah api. Ya, nyembah api dari Persia. Itu disebut Majusi. Nah, makanya tadi disebutkan 3. Belum ada agama lain dulu. 3. Sudah kemusyrikan, ya Allah Rasulnya menyebutkan 3 agama. Nah, baru muncul agama yang banyak ini. Sekedar manusia punya. Ya. Jadi kalau orang tanya, apakah orang yang tidak mau ngakui agama dalam NKRI ini kan, kita kan negara beragama. Dasar kita kan ketuhanan kan. 109 ayat 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak? Ada orang yang tidak ngaku itu apa namanya itu komunis, ateis. Ya. Benar tidak orang itu disebut ateis dalam kajian hakiki? Coba benar tak? Ada tidak orang itu disebut tidak ada Tuhan? Wah. Orang iblis saja punya Tuhan. Tapi kan orang ini tidak punya Tuhan. Berarti di bawah iblis orang ini kan? Yang benar adalah tidak benar, hanya pengakuan mereka tidak punya Tuhan, tidak mau bertuhan ke Allah, tidak mau Tuhan ke Yesus, tidak mau bertuhan ke apa, segala macam banyak agama ini. Dia tidak galau ke Tuhan yang ada. Dia nak, kepada siapa dia bertuhan? Dia bertuhan kepada syaitan. Karena intinya dunia ini cuma ada 2. Tidak beriman pada Allah, beriman kepada selainnya Allah. Tak apalah namanya, sebanyak yang orang dai. Yang kalau tidak beriman dengan Allah, pasti beriman ke selain Allah. Sebenarnya secara tinjauan tauhid, iman, ya, tidak ada manusia ini yang tidak beragama. Ya, walaupun dia ngecek tidak apa, dia dewe ngecek. Ya, karena sangat dia ngomong dia tidak beragama, sebenarnya dia sedang beragama. Kepada siapa? Kepada selain Allah. Siapa itu? Syaitan dan nafsu. Buktinya di saat detik-detik genting, dia pasti manggil, my God, katanya, kan? Masih manggil Tuhan, katanya. Tidak tahu Tuhan yang mana. Sawan jatuh, panggilannya my God, katanya. Orang Islam kan, astagfirullah, la ilaha illallah, manggil Tuhannya Allah. Kalau dia, my God, katanya. Nah, sawan jatuh tinggal meletup ini. Tapi ada Tuhannya itu. Walaupun ateis. Karena di dunia ini pada 2, jalan Allah, jalan setan. Tentara Allah, tentara setan. Jundullah, jundul syaitan. Nah, apa yang ikut siapa? Pilih baik. Tak ada yang ketiga. Mana bela Allah, jundullah. Mana bela setan, jundul syaitan. Namanya terserah bapak nak buat nama apa baik. Asal kita tidak bela Allah, kita masuk ke kategori jundul syaitan, membela syaitan. Setan sendiri tidak bertuhan ke selain Allah. Allah yang ngomong dalam Al-Quran, setan, iblis semuanya bertuhan ke Allah. Cuman dalam pengertian tauhid Tuhan rububiyah, pencipta, pemberi rezeki dan pengatur.
tapi tidak dalam pengertian uluhiyah, mengabdikan diri mengikuti perintah Allah. Nah, iblis kan tidak itulah. Ditanya oleh Allah, yang ciptakan kau Allah, beri rezeki Allah, turunkan hujan Allah, ciptakan alam semesta Allah, yang ngatur Allah. Kata Allah, "Fa'anna." Kok bisa kamu saya suruh sujud tidak? Kamu orang Islam kan? Agama Islam, Nabi Muhammad, ayam tidak kalah. Kamu baik, tidak casingnya mana? Nah iya, iblis ditanya oleh Allah waktu dia tak sujud tu, ente ngakui aku Allah ya? Iya ya, lama ada yang mungkin yang bahasa cipta kecuali engkau. Mula tahu senior tu. Yang ngasih kau rezeki, yang engkau ya Allah, mana ada? Yang buat alam semesta ngatur, engkau ya Allah, ada yang sanggup. Yang lain itu cuma ngaku baik. Ngaku aku suruh sujud kau tidak kalah. Apa kecil itu? Iblis jawabnya, ana khairun minhu. Saya lebih elok dari Adam. Baru itulah makhluk mengeluarkan kata-kata. Jadi siapa yang ngecek saya lebih elok? Nah, iblis lagi. Iblis lagi. No, tidak ada ilmu itu bocor kecuali dari mulut iblis dulu. Allah tidak bocorkan saya lebih baik dari kamu. Iblis yang mengeluarkan kata perkataan. Jadi siapa yang ngecek itu lagi pengikutnya galau. Itulah makanya iblis ngomong saya lebih baik. Apa ujar kau ngecek lebih baik? Iblis mengado-ngado lagi. Kan yang paling tahu yang lebih baik ini kan Allah. Iblis kan tidak punya ilmu. Dia ngado-ngado, dia hobi ngado-ngado, buat kata. Apa buat kata iblis ngado-ngado? Saya diciptakan dari api. Dia Adam dari tanah liat. Siapa yang ngasih tahu api lebih elok dari tanah liat? Ilmu siapa? Dia ada bocoran dari Tuhan. Berarti kan ngado-ngado. Cemaca iblis baik. Cemaca dia baik. Jadi cemaca itu iblis itu kan? Cemaca banyak. Ini ngado. Siapa ngecek? Allah yang paling tahu mana yang elok api dengan tanah. Allah jangan bocorkan ilmunya. Walaupun ilmuwan nitinya, penggulan api ada, penggulan tanah ada, tapi tidak ada ilmunya. Allah tidak bocorkan ilmunya. Elok galau, berguna galau, tidak sia-sia. Iblis dewek yang ngecek api lebih elok dari tanah. Iblis orang. Jadi kan iblis itu sebenarnya tidak ngaku Tuhan Allah, cuma tidak galak nurut dengan perintah Allah. Sama dengan kita orang Islam juga. Nak agama Islam cuma tak galak ikut Allah. Nak melawan, sama tak, berbeda, casingnya baik beda. Itu, iblis itu kalau ada KTP dulu, KTP ini Islam iblis. Kalau ada KTP dulu, kalau dikenal istilah itu identitas KTP apa namanya, pasti agama iblis Islam. Apa yang buat iblis diusir Allah? Tidak nak menurut perintah Allah. Tidak banyak, cuma satu, sujud baik. Nah, makanya itu pengertian yang berikutnya nanti akan kita bahas, Bapak Ibu, cara berangsur tauhid yang utuh menurut perspektif ahli tauhid, ahli ilmu. Nah, yakni rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, yang memuraikannya Rasulullah dan para sahabat, generasi yang paling paham dengan Islam. Rasulullah dan sahabat lain paling paham dengan Islam. Kalau kita tidak ada, Abu Hanifah paham Islam lewat sahabat, lewat Rasulullah. Nah, Allah turut guru lagi Imam apa? Imam Maliki. Nah, bukan pintar Imam Malik. Ya. Yang paling pintar dengan Islam itu Rasulullah dengan sahabat. Karena mereka hidup di saat wahyu ada. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah itu makanya kita penting wajibnya berilmu dengan benar. Apalagi tauhid ini tidak boleh sembarangan mengambil referensi agama, karena banyak sesat. Referensinya harus bisa diuji ilmiah kebenaran. Uji ilmiah sebenarnya dengan akal sehat manusia yang tidak benar doktrin. Ya, uji. Ada makanya
Kita bisa uji siapa Tuhan yang paling esa dari sekian banyak Tuhan. Bisa diuji, bukan pengakuan saja, bisa diujikan. Kan kalau kita nak itu kan kajian kebenaran itu bisa diuji. Nah, jadi ayo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah itu ya sejak itulah bermunculan orang itu manusia yang menyekutukan Allah. Ya, setiap generasi yang menyekutukan Allah kirim Rasul suruh balik lagi meninggalkan syirik. Nanti habis generasinya tidak berilmu, kemudian lagi. Ya, sebenarnya Pak, kalau tidak ada ilmu, generasi ini nyembah selain Allah nanti. Kita tidak didik anak kita mengenal tauhid, nanti anak kita nyembah selain Allah, boleh dites. Otomatis itu. Jadi cuma ilmu itulah yang bisa menyelamatkan orang dari penyimpangan. Jadi pelajari secara terus menerus, teratur, rutin. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya, itu Pak yang betul. Belum tanya jawab habis. Jadi biar ada waktu kita sudah sampai. Usah tanya jawab saja ya. Bapak tanya sendiri, Bapak jawab sendiri. Nah, waktunya sudah habis. Bapak dah ingatkan tadi, ya kasih air. Ya, memang ini belum ke intinya Pak ya, baru muter-muter aja. Nanti insya Allah penting-penting kita berpahala. Nah ini kita nak memahami hakikat dari tauhid. Nah kita belum dapat Pak, di Indonesia ini tidak mudah dapatkan utuh kajian tauhid itu. Nah, memang dari awal kita tidak belajar, tidak diberi pokok pemahaman tauhid itu dengan utuh. Di pelajaran kita mulai dari TK sampai SD. Ada kecuali pesantren khusus yang mengambil ilmunya dari sumber yang benar, ini di Mekah Madinah yang terpelihara dari zaman Nabi. Nah, itu paling nama Allah ada 12 sifat wajib, sifat itu itulah. Jadi kita bahas yang lain batas itulah. Tidak pernah kita bahas sebenarnya agama Adam itu apa, agama Musa itu apa. Kayak Muhammad tidak dibahas di pelajaran itu, yang bahas baru malam itu kan. Dan kajian yang kan khusus ya. Karena kita tak paham tentang akidah. Nah, itu pikiran. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya bahas malam hari ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ulama yang paling memahami Al-Quran. Tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, tidak. Itu orang yang ahlinya yang bahas. Kalau Ustaz Abdullah tidak usah bahas. Dan saya bukan ahli Pancasila. Saya ahlinya cuma Al-Quran, As-Sunnah sebatas ini saya. Jadi tidak boleh dibenturkan. Tidak boleh dibenturkan. Kalau menurut Pancasila lain, nama agama itu benar kalau menurut Pancasila urusannya. Ini kan saya bahas dengan orang Islam. Boleh dong? Undang-undang lindungi kan? 109 ayat 2. So Islam tidak boleh cerita tentang agama yang benar. Boleh kan? Lindungi. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, jangan dipotong ya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang baik, kurang sopan berkenan. Allah mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.